Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon dan pageant lovers dimanapun Anda berada. Salam jumpa, masih bersama saya Yunika Swandi, Putri Bumi Indonesia 2021 dalam karantina virtual hari keempat Miss Chinese Indonesia 2022 The Spirit of Chinese Culture. Nah sahabat Eljon dan pageant lovers dimanapun Anda berada, hari ini di sesi ketiga kita kembali akan mendatangkan narasumber yang pastinya nggak kalah hebat dan nggak kalah menarik juga topik yang akan dibahas, karena sekarang kita akan membahas mengenai tips-tips menjawab Q&A sebagai pageants. Kalau gitu langsung saja sudah hadir bersama-sama dengan kita. Kita sambut bersama-sama Kak Suryanto Chung. Selamat pagi Kak Suryanto. Halo, selamat pagi Yunike. Terima kasih sudah menyambut saya dengan baik. Suara saya terdengar Yunike? Terdengar Kak, terdengar jelas. Selamat pagi Yunike. Di sini juga sudah ada teman-teman para finalis dari Miss Chinese Indonesia 2022. Saya ucapkan selamat pagi. Tacia, Chao Sang Hao. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kok. Selamat pagi Kak. Dan juga selamat pagi untuk pemirsa dan sahabat setia dari Eljon Pageants tentunya. Terima kasih Yunike. Oke, nah Kak Suryanto langsung aja nih, kita udah excited banget, gak sabar untuk mendengarkan materi yang akan Kak Suryanto bawakan. Langsung Kak, silakan. Oke, sebelumnya salam kenal untuk setiap finalis Miss Chinese Indonesia 2022. Mungkin ini pertama kali bertemu saya, atau mungkin kita pernah bertemu sebelumnya, nggak apa-apa ya. Tapi kali ini, pagi menjelang siang hari ini saya hadir di hadapan teman-teman. Tolong jangan terlalu kaku, karena saya pun bagian dari keluarga besar Eljon Pageants. Bangga sekali juga saya pernah mengikuti ajang kompetisi di Eljon Pageants, dan senang juga berkat berbagai pengalaman yang saya dapatkan melalui Yayasan Eljon. Saya juga jadi bisa berbagi ilmu, berbagi materi, dan tentunya berbagi pengalaman. Ini saya pinginnya sebut itu adik-adik kadang ya, karena saya yakin nih teman-teman ini justru bukan hanya sekedar junior gitu, tapi juga menjadi bagian dari keluarga besar Eljon Pageants. Saya akan izin untuk share screen, meskipun materi saya sebenarnya hari ini 90% praktikal. Teorinya sedikit sekali, tapi saya akan izin untuk share screen. Dengan demikian saya akan share screen materi yang sudah saya persiapkan ya. Oke, kita hari ini akan belajar mengenai how to answer the questions as a beauty ambassador. Jadi teman-teman semua, ada hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa ketika kita saat ini sedang mengikuti karantina di Eljon Pageants ini, terlebih di karantina Miss Chinese Indonesia 2022, teman-teman itu sedang mendapatkan pelatihan. Ya, setuju dengan saya ya. Karena saya yakin setiap kita sebenarnya pasti pernah menjawab pertanyaan. Kita pernah berdiskusi. Kita pasti pernah melakukan public speaking, baik bersama dengan keluarga, dengan teman-teman, atau kalau bahasa sehari-harinya saya, kalau saya mengajar, kita nawar bakso aja juga itu public speaking. Ya, kita mau beli makanan aja itu kita public speaking gitu. Tetapi siang hari ini ada sedikit yang lebih berbeda. Pembelajaran kita sedikit lebih spesifik. Kita ingin belajar bagaimana caranya public speaking ketika nantinya teman-teman akan mempergunakan kemampuan ini ketika kita akan menjawab pertanyaan ketika grand final, atau kalau kemarin ada tim dari Eljon Pageants yang bilang ke saya, Kak Suryanto, tolong dibantu adik-adiknya karena ada kemungkinan nanti mereka melakukan sesi debat gitu. Jadi nanti saya akan berbagi beberapa tips and tricks. Ini sedikit profil mengenai saya. Jadi pekerjaan utama saya adalah sebagai seorang professional master of ceremony. Puji Tuhan, saya sudah menjadi professional MC dari tahun 2011. Jadi artinya kurang lebih saya sudah 11 tahun berkarir sebagai seorang pembawa acara. Di sini nggak terlalu lengkap. Jadi kurang lebih saya sudah pernah MC di mana aja. Puji Tuhan di Indonesia saya sudah pernah MC di Candi Borobudur,
Saya sudah pernah MC di Garuda Wisnu Kencana Bali. Ya, jadi kenapa Candi Borobudur dijadikan salah satu contoh? Karena kita ketahui bersama Candi Borobudur itu under UNESCO dan tidak sembarang orang bisa melakukan kegiatan di Candi Borobudur. Jadi memang acaranya pasti acara skala besar. Bahkan waktu saya menjadi pembawa acara Candi Borobudur, itu bahkan bukan kegiatan keagamaan, tetapi corporate. Jadi acaranya begitu besar. Dan puji Tuhan juga, saya pernah menjadi MC overseas. Jadi saya sudah pernah MC juga di kapal pesiar yang dari Malaysia menuju Singapura. Jadi saya memang lumayan berpengalaman sebagai seorang pembawa acara. Bahkan untuk acara pernikahan sendiri aja, saya udah menjadi pembawa acara untuk acara pernikahan lebih dari 500 pasang mempelai. Ya, jadi bukan 5 atau 10 pengantin teman-teman, tapi lebih dari 500 pasang mempelai yang pernah saya pimpin. Baik itu Chinese wedding, international wedding, sampai national wedding. Saat ini saya bekerja sebagai seorang dosen di Fakultas Bisnis dan juga Fakultas Komunikasi. Kalau komunikasi sudah jelas, kalau bisnisnya itu karena latar belakang saya event. Jadi saya juga mengajar bisnis event. S1 saya komunikasi, S2 saya komunikasi, dan beberapa awarding yang pernah saya terima karir saya di dunia pageantry. Yang paling terakhir di tahun 2018 saya masuk ke keluarga besar Eljon. Waktu itu saya mewakili DKI Jakarta. Puji Tuhan di ajang nasional tersebut, di ajang Putra Putri Pariwisata Nusantara 2018, saya menjadi first runner up atau menjadi juara 2, sehingga saya mendapatkan predikat Putra Pariwisata Nusantara 2018 secara khusus membantu Kementerian Pariwisata menjalankan program Genpi atau Generasi Pesona Indonesia. Puji Tuhan juga ada best presentation ya. Sebenarnya waktu itu saya iseng, nggak ngincar best presentation, saya ngincarnya best talent sebagai seorang finalis di ajang seperti ini. Tapi ya mungkin kayak sudah sedari lahir ya, public speakingnya begitu, jadinya dikasihnya best presentation. Tapi saya senang dengan predikat seperti ini pun saya jadi bisa banyak berbagi. Saya pernah waktu itu berbagi juga nggak cuma ke kalian, tapi juga ke kakak-kakak kalian di ajang Putri Bumi. Tapi sepertinya itu di tahun sebelumnya. Seperti itu. Saya paling suka pakai peribahasa ini meskipun sudah lama banget terkait tidak kenal maka tidak sayang. Nah, sebelum saya yang bertanya kalian, apakah di antara teman-teman finalis Miss Chinese Indonesia 2022 ini ada yang mau bertanya sedikit kepada saya? Saya paling senang interaksi, karena sewaktu kita berinteraksi, teman-teman sedang melatih kemampuan public speaking-nya teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Boleh, saya persilahkan, tergantung waktu, apakah 1-2 orang, bila ada yang mau, mungkin bisa raise hand, nanti saya bisa melihat atau Yunika bisa melihat. Silakan, di antara para finalis ada yang mau bertanya kepada saya, apapun itu. Silakan teman-teman finalis. Ada Kak, 2 orang yang sudah raise hand, 3 orang. Boleh Kak Suryanto aja langsung mungkin yang akan memilih. Saya menghargai yang paling responsif, tadi ada Priscilia ya. Kalau begitu Priscilia silahkan ajukan pertanyaan, tapi jangan lupa perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Halo Kak Suryanto, perkenalkan. Halo. Saya Priscilia, saya juga seorang mahasiswi ilmu komunikasi. Saya saat ini berusia 21 tahun, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, waktu pertama kali Kakak berpikir untuk terjun ke dunia pageant, apa sih purpose Kakak, motivasi Kakak untuk terjun ke dunia pageant? Terima kasih. Oke, saya punya 2 jawaban, Priscilia. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya punya jawaban serius, saya punya jawaban bercanda. Teman-teman jangan kaku banget. Ya, jawaban serius saya adalah karena saya ingin memperluas link saya. Nggak bisa dipungkiri, ajang-ajang pageant seperti ini membuat kita jadi kenal banyak orang. Kita kenal banyak orang-orang hebat juga yang menjadi narasumber, bahkan tidak hanya sampai kepada malam final, tetapi selama kita menjabat, begitu banyak penugasan, duty yang membuat kita bisa memperkuat skillnya kita. Oke, jadi sebenarnya ajang-ajang pageant seperti ini sangat baik dan saya sudah mengikuti 3 ajang pageant yang berbeda. Itu alasan serius saya. Kalau alasan bercanda saya adalah serius, saya cuma pengen isi waktu luang karena waktu itu saya pengangguran gak jelas. Ya, jadi di tahun 2016 itu pertama kali saya mengikuti pageant yang berbeda. Saya ngelihat gitu,
aduh saya udah jadi MC ini 5 tahun, tapi kayaknya kok waktunya banyak kosong gitu ya. Jadi saya memutuskan boleh deh diisi-isi waktu luangnya dengan kegiatan yang bermanfaat gitu. Jadi waktu itu saya memilih suatu ajang, di ajang tersebut pun puji Tuhan mendapatkan predikat yang cukup baik, dan akhirnya 2016 mengikuti ajang, 2017 ajang berbeda, hingga 2018 saya end up memutuskan untuk mengikuti ajang dengan skala yang semakin besar, dari provinsi akhirnya bisa ke ajang nasional gitu. Itu kurang lebih sih alasan saya mengapa saya mencoba untuk terjun ke pageant industry, dan ternyata tidak ada yang sia-sia. Segala satunya mendatangkan kebaikan buat hidup saya, dan karir saya mengalami percepatan, banyak orang-orang hebat. Saya bukannya mau melebih-lebihkan, tetapi satu-satunya platform di hidup saya yang membuat saya bisa bertatap muka, bisa bekerja, hingga memiliki kolaborasi yang cukup akrab dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi, Kemenpora. Saya pernah punya pengalaman jadi MC atau bekerja di Asian Games. Itu juga karena Eljon yang buka pintu. Jadi waktu 2018, itu tahun yang sama dengan Asian Games, senang banget, Suryanto mau nggak bekerja sama dengan Kemenpora gini-gini. Jadi akhirnya saya jadi benar-benar punya link-nya. Itu alasan dibalik pertanyaan kamu tadi, Priscilia. Thank you. Oke, thank you Kak. Oke, saya melihat juga Michelle sudah raising hand. Michelle ingin bertanya apa? Silakan. Jangan lupa perkenalkan diri. Hai Kak Suryanto, perkenalkan nama saya Michelle Tan, mahasiswi akuntansi Universitas Tarumanegara. Michelle ingin bertanya Kak, kalau dunia pageant itu pas lagi Q&A biasa kita dikasih waktu. Misalnya ada 60 detik, 45 detik. Nah, itu kadang ada yang pertanyaannya misalnya bagaimana cara memajukan ekonomi kreatif melalui ajang pageant yang kita ikutin. Di situ kita jawabnya langsung to the point bagaimana caranya itu, atau kita sebelumnya harus jelasin dulu ekonomi kreatif itu apa dan penjelasannya kenapa bisa memajukan ekonomi kreatif itu, Kak. Terima kasih. Oke, Michelle pertanyaannya bagus sekali ya. Meskipun kita belum sampai ke materi, tapi nggak apa-apa. Teman-teman di sini harus tahu, saya nggak tahu ya, kita nggak punya banyak waktu karena sesi kita lumayan terbatas dan durasinya cukup sempit. Jadi saya langsung to the point aja. Q&A itu ada yang namanya three magic statements. Jadi ada 3 kalimat magical, ada 3 kalimat efektif. Teman-teman, kamu bisa lihat pageant dari sekian banyak angle, baik yang internasional sampai yang skala regional sekalipun. Saya mau kasih tahu kalian bahwa cara paling tepat untuk menjawab Q&A adalah 3 kalimat. Yang pertama, kamu membahas pertanyaannya. Jadi kalau tadi Michelle tanya mengenai ekonomi kreatif, betul, kita memang harus sedikit membahas kondisi ekonomi kreatifnya. Kalimat kedua kamu, itu harus kalimat yang menjawab pertanyaan. Contoh dari pertanyaan kamu berarti tadi benar-benar kamu harus jabarkan solusinya. Kalau kalimat pertama, kamu menjelaskan, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa saat ini ekonomi kreatif Indonesia sangat terguncang pasca COVID-19. Begitu banyak daerah-daerah mengalami dampak tersebut, terjadinya penurunan devisa dan penurunan penghasilan di tengah banyaknya UMKM. Kalimat pertama itu. Langsung kalimat kedua. Dengan menjadi seorang beauty ambassador, dengan menjadi seorang Miss Chinese Indonesia, banyak sekali aspek kehidupan, aspek pekerjaan yang bisa saya lakukan. Bagaimana begitu banyak destinasi pariwisata juga mengangkat budaya Tionghoa Indonesia. Begitu banyak juga kuliner di Indonesia juga mengangkat budaya Tionghoa Indonesia. Ngerti nggak? Itu kalimat kedua. Kalimat kedua harus menjawab pertanyaan. Kalimat ketiga harus menjadi kalimat yang membuat kamu dikenang oleh orang-orang, oleh dewan juri, oleh siapapun yang menyaksikan. Misalkan, kamu membuat kalimat ajakan. Dengan demikian, marilah kita bla 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 bla. Misalkan kayak, dengan demikian, marilah kita bekerja sama dengan pemerintah, memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan dengan baik. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, bangsa yang besar adalah bangsa yang dipenuhi dengan masyarakat yang begitu mencintai bangsanya. Sekian dari saya, Suryanto. Terima kasih. Ngerti nggak? Jadi kita harus end up kalimat kita, Q&A kita, itu dengan sesuatu yang influencing. Apakah itu membuat orang jadi meriah tepuk tangan ke kalian, membuat orang jadi kayak, wah jawabnya bagus ya, jawabnya percaya diri gitu. Oke, jadi tadi ada berapa kalimat teman-teman? Ada 3 ya. Kalimat ketika kita jawab Q&A. Mau waktu kamu 30 detik,
45 detik, 60 detik, jangan keluar dari 3 ya. Karena pengalaman saya setiap kali saya jadi coach Q&A, orang itu terlalu berputar-putar di kalimat kedua ya. Dia mau jawab A, dia lari ke B, lari ke C, lari ke D, waktunya habis. Jangan begitu. Kalimat itu cuma perlu 3. Yang pertama, kamu menjelaskan pertanyaannya. Yang kedua, kamu jawab pertanyaannya singkat, padat, jelas. Yang ketiga, kamu harus membuat kalimat yang influencing. Kalau dalam dunia public speaking dan dunia pageant, kita biasa sebutnya punchline. Kamu harus punya sesuatu yang punching, yang membuat orang ingat pertanyaan kamu. Jadi seperti itu ya, cara menjawab Q&A yang tepat. Kamu harus selalu ingat 3 magical statements. Membahas pertanyaan, menjawab pertanyaan, lalu akhirnya membuat orang mengingat jawaban kamu. Seperti itu, Michelle. Terima kasih banyak Kak Suryanto. Sama-sama, Michelle. Selanjutnya ada Mulan. Mulan juga sudah mengangkat tangan. Saya persilahkan Mulan untuk bertanya. Halo Kak Suryanto, perkenalkan saya panelis nomor 14, Mulanko, usia 19 tahun, terus juga saya seorang guru Mandarin. Saya pengen tanya sedikit tentang Kak Suryanto sih. Boleh banget. Tadi Kak Suryanto bilang pengennya dapatnya best talent, tapi ternyata dapatnya best public speaking ya. Oke, aku pengen tanya, apakah Kak Suryanto itu punya kebiasaan apa sih bikin Kak Suryanto tuh public speaking-nya jadi lebih menonjol gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi, tadi Michelle tanya untuk Q&A untuk perjawabannya. Saya ingin tanya kalau untuk bertanya itu ada struktur apa sih yang perlu diperhatikan gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan dari Mulan. Pertama mengenai rutinitas saya. Mengapa saya bisa dikatakan rutinitasnya membantu saya untuk melatih kemampuan public speaking. Sebenarnya begini Mulan. Saya percaya bahwa Mulan nggak akan percaya. Gini-gini saya introvert. Ya, iya. Jadi mungkin teman-teman finalis bingung ya, loh kok introvert ikut pageant, udah gitu jadi MC, jadi dosen lagi gitu ya. Tetapi ternyata di tengah introvertnya saya adalah pribadi yang memaksa diri untuk keluar dari zona nyaman. Karena di dunia ini saya tahu bahwa interaksi itu diperlukan. Sesimpel bercandaan saya yang tadi. Kita mau makan aja, kita perlu nawar makanannya. Kita perlu nanya sama ibunya, sama bapaknya. Apalagi saya nggak bisa makan pedas. Jadi saya harus berani ngomong, permisi Bu, jangan pedas. Sesimpel itu, kita perlu berinteraksi. Nah teman-teman, hal paling sederhana untuk melatih kemampuan public speaking kita adalah kalau ada peribahasa atau majas dari Western selalu seperti ini. Speak up your voice. Speak up your voice. Jangan pernah untuk takut berbicara. Kita harus berani untuk menyampaikan pendapat. Kita harus berani untuk menyampaikan pikiran kita. Kalau bercandaan saya begini teman-teman. Jangan suka menuntut orang mengerti isi hati dan isi pikiran kita. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang kita ajak bicara belum tentu mereka berprofesi sebagai dukun. Jadi mereka belum tentu ngerti isi hati sama isi otak kita. Sama halnya kamu jawab Q&A Dewan Juri. Jangan kira semua orang punya intelektual yang sama dengan kamu. Ya. Jadi itulah mengapa alasan kalimat pertama harus kalimat yang menjelaskan mengenai pertanyaannya tadi. Jadi jawaban untuk Mola sebenarnya sederhana. Saya itu selalu membiasakan dalam kehidupan saya sehari-hari menghargai lawan bicara saya. Saya harus memastikan ketika saya melakukan komunikasi apapun, apakah itu chatting, apakah itu interaksi biasa, nyapa tetangga. Semuanya itu adalah interaksi yang tulus dan memang itu semua nggak bisa dipungkiri. Setiap orang itu setiap kali mereka sering berinteraksi, kemampuan public speaking-nya pasti akan semakin baik. Kamu melihat orang-orang yang artikulasinya bagus, kecepatan berbicaranya perlahan dan jelas, semuanya itu learning by doing. Gitu. Jadi dengan memiliki teori yang bagus, semuanya juga akan semakin baik ketika memiliki juga niat untuk mempraktekannya. Begitu Mulan. Kalau misalkan tadi pertanyaannya Kak Suryanto pinginnya incer best talent, terus dapatnya best presentation gitu ya. Pertanyaan spesifik Mulan tadi lebih ke arah apanya? Untuk yang pertanyaan keduanya. Yang pertanyaan kedua itu ingin tanya ke Kak Suryanto, kalau untuk
menanya pertanyaan, itu Oh, ada oke. nggak sih struktur pertanyaan yang bagus atau gimana gitu? Oke. Kasih kok. Kebalikannya ya, kalau kita mau nanya orang, em, strukturnya seperti apa? Sebenarnya gini, teman-teman. Kalau kita bertanya sama orang, aku bukan lebih bahas struktur, tetapi aku lebih membahas attitude. Saya ulangi ya. Kalau kita yang bertanya kepada orang, saya malah lebih jarang membahas struktur, tapi saya lebih membahas attitude. Kenapa attitude dan kenapa attitude nomor satu? Percaya sama saya, teman-teman harus percaya sama saya. Percaya nggak percaya? Kalau kita nanya seseorang, atau kita nanya instansi, kita nanya pejabat, kita nanya apapun, atau bahkan kita nanya sama orang-orang yang kita nggak kenal, artinya yang butuh pertolongan kita apa orang itu? Pasti kita. Setuju nggak? Karena kita sedang ingin mendapatkan sebuah informasi. Itu harus ada nih di benak kita. Jadi kalau kita mau bertanya, percaya nggak percaya, kondisinya itu kita yang lagi butuh ditolong. Kita ingin mendapatkan jawaban, kita ingin mendapatkan bantuan. Nah, kalau di sana dengan posisi seperti itu, teman-teman di sini yang mungkin belajar Mandarin atau sebagainya biasanya pernah dengar yang namanya puhao ise, ya, nggak enakan atau namanya tahu diri gitu ya. Nah, kalau kita jadi posisi yang tahu diri atau nggak enakan, kita jadi harus menghormati orang yang kita tanya. Setuju nggak? Karena kita posisinya kita yang sedang butuh bantuan. Ini attitude nomor satu. Nah, jadi ketika kita sedang bertanya, contohnya saya misalkan iseng tanya, ehm, boleh saya tahu Mulan aktivitas sehari-harinya apa? Boleh saya tahu sebelumnya Mulan ini kerjaannya seperti apa? Misalkan saya bertanya seperti itu. Artinya kan saya ingin tahu informasi dari Mulan. Sehingga attitude saya adalah saya harus menghargai Mulan. Saya harus memastikan bahwa pertanyaan saya itu jelas bagi Mulan. Saya harus memastikan ketika saya bertanya, jangan sampai Mulan bingung pertanyaan saya. Karena saya pingin saya ditolong Mulan, bukan Mulannya yang ditolong saya gitu ya. Jadi ini attitude nomor satu. Itu dulu nih attitude ya. Jadi siapapun dari teman-teman di sini yang nanti akan ada sesi lain, apakah ada struktur tertentu bertanya? Enggak. Tapi kita harus taruh diri kita sebagai orang yang ditolong. Harus biasakan perkenalkan diri dulu. Misalkan, halo Bapak siapa? Perkenalkan saya Suryanto. Saya berdomisili di DKI Jakarta. Mohon izin Ibu, saya ingin bertanya. Tadi Ibu menjelaskan mengenai hal ini dan saya memiliki ketertarikan untuk lebih ingin mengetahui latar belakang Ibu di dunia perdagangan ekonomi. Karena terus terang Bu, untuk hal seperti itu nantinya akan banyak membantu kita sebagai finalis Miss Chinese Indonesia nantinya untuk melakukan tugas kita. Tugas kita banyak sekali erat Bu, berkaitan dengan UMKM, dengan perekonomian Indonesia dari sisi latar belakang Tionghoa. Dengan demikian saya bertanya kepada Ibu, latar belakang Ibu ini seperti apa lebih dalam, siapa tahu nanti bisa menjadi bekal yang baik bagi saya ke depannya. Ngerti ya? Secara attitude itu kita jadi yang butuh bantuan. Bukan nanya karena kita yang ditolong, bukan. Hati-hati ya, juga ajang seperti ini biasanya membuat kita tuh bertanya seakan-akan kita pengen dapat spotlight-nya. Wah itu ketahuan deh, ya itu ketahuan banget tuh orang-orang yang nanya tapi nanyanya nggak tulus gitu. Nanyanya cuma buat get the spotlight gitu. Itu kurang baik. Jadi bertanyalah karena memang tulus ingin bertanya dan yang paling penting bertanyalah karena memang kita ingin menjadi pribadi yang semakin banyak tahu gitu ya. Kalau tulus pasti kelihatan. Dari aku itu Mulan, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Suryanto. Sama-sama. Oke, berikutnya kita juga ada YY. Betul ya? YY sedang angkat tangan. Kalau begitu YY saya persilakan. Halo, ni hao. Saya persilakan, silakan YY. Terima kasih Kak Suryanto atas kesempatannya. Nah, YY ini finalis nomor 4. Nah, YY penasaran nih, tadi Ko Suryanto sempat bilang kalau Koko ini introvert. Nah, kebetulan saya juga introvert. Mau tanya nih, Koko mungkin tahu MBTI test. Apa ya MBTI test resultnya Koko? Nah, terus sama juga, mungkin ini bisa juga membantu teman-teman finalis yang lain dalam menjawab pertanyaan. Apabila ditanya tentang apapun itu pertanyaannya, pasti kita takut kalau jawaban kita salah dan kita gugup. Nah, sama juga
apa yang kita bisa lakukan kalau kita tidak tahu jawaban dari pertanyaan tersebut? Bagaimana cara menjawabnya? Terima kasih. Oke, pertama mengenai MBTI, yang kedua bagaimana menjawab pertanyaan apabila kita tidak tahu jawabannya. Itu pertanyaannya ya. Pertama mengenai MBTI. Tunggu, ini supaya lebih nyaman saya stop sharing dulu aja. Kita jadi ngobrol ya. MBTI. Gimana ya kalau kita menjawab MBTI sebenarnya agak sulit WY. Karena saya pernah menjadi narasumber untuk institusi psikologi. MBTI saya ini benar-benar gimana ya saya bisa jelasin ini ya. Saya itu spesies langka. Spesies langka. Kenapa saya bisa bilang spesies langka? Karena percaya nggak percaya, aku adalah ISTJ sekaligus ENFP. Bingung nggak? Lucu nggak? Aku ISTJ, tetapi di saat yang sama aku juga ENFP. Jadi mentok kiri sekaligus mentok kanan. Lebih ke begini. Kalau aku under pressure, kalau aku lagi dalam pekerjaan, kalau aku benar-benar lagi profesional banget gitu ya, itu ISTJ aku mentok. Mentok banget ISTJ. Tapi kalau lagi casual, lagi bareng sama teman-teman, aku malah lucunya jadi ENFP mentok. Jadi kalau perumpamaannya ya buat teman-teman di sini yang mungkin belum tahu MBTI, kalau aku lagi di dunia kerja, aku kerja kayak Hitler, nggak mikirin perasaan orang, bener-bener semuanya terjadwal. ISTJ ya, bener-bener nggak mau diganggu orang, bener-bener apa yang terlihat itu yang saya lakukan. Itu kalau saya lagi tertekan. Tapi kalau lagi kondisi casual, saya ENFP udah kayak Ibu Teresa. Ya, beneran. Kamu gimana, udah makan belum? Oh belum, yuk kita beli makan bareng yuk. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa gitu. Jadi semuanya serba nggak apa-apa, semuanya serba dadakan, semuanya serba nggak terjadwal, semuanya serba mikirin orang duluan. Itu kalau lagi casual. Tapi kalau lagi kerja, itu kayak Hitler. Itu jawaban mengenai MBTI. Ya siapa tahu di sini teman-teman ada yang jurusan psikologi, butuh saya jadi narasumber, bisa ya, karena ini saya spesies langka, ISTJ sekaligus ENFP. Pertanyaan Wawa yang kedua adalah, Kak Suryanto, kalau lagi Q&A, kita gugup, atau bahkan kita di titik, kita tidak tahu jawabannya. Apa yang harus kita lakukan? Ada dua jawaban, secara attitude sama secara praktikal. Secara attitude kamu jadi harus tahu, ternyata kita masih memiliki ruang ketidaktahuan. Setuju nggak? Jadikan momen itu sebagai momen untuk kita belajar. Karena ternyata kita diberikan kesempatan untuk mengetahui ada sesuatu yang kita belum tahu. Pernahkah saya pernah mengalami itu, seorang Suryanto ini? Pernah. Jadi ketika saya mengikuti sebuah ajang kompetisi, saya pernah yakin banget memiliki kemampuan knowledge pariwisata yang sangat baik. Karena saya dulu lulusan SMK pariwisata. Kuliahnya komunikasi. Udah kayak born to join pageant banget ya. SMK-nya pariwisata, kuliahnya komunikasi gitu. Lalu ketika ditanya sama jurinya, Suryanto, kayaknya kamu latar belakang pariwisatanya kuat banget ya. Cuman kamu di sini yang paling ngerti pariwisata Indonesia, semua museum kamu hafal sejarahnya. Saya kasih kamu satu pertanyaan deh. Kamu bisa jawab gak? Deputi 2 Pariwisata DKI Jakarta yang sedang menjabat saat ini siapa namanya? Saya langsung dalam hati, yang kayak beginian mana saya tahu. Apa itu Deputi 2? Saya nggak pernah seumur hidup. Itu waktu saya umur 18 tahun ya. Saya mana tahu Deputi 2 itu apaan. Detik itu, saya harus punya attitude. Oh, berarti saya punya ruang untuk saya belajar. Setuju ya? Dari sekian banyak, saya jadi punya ruang belajar lagi. Nah, yang kedua, gimana cara attitude menjawabnya? Ya mau nggak mau, kita harus akui bahwa kita tidak tahu. Kan nggak mungkin tiba-tiba saya bilang, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Menurut saya, Deputi 2 DKI Jakarta saat ini adalah YY. Ya bukan dong, nggak bisa sembarang sebut gitu dong. Nggak bisa ya. Ada jawaban yang memang jawabannya saklek A, ya kamu nggak bisa ngomong B, C, D gitu. Harus akui saja. Mohon izin Bu untuk pertanyaan tersebut. Saat ini saya belum mengetahui terus terang Deputi 2 pariwisata. Tetapi oleh pertanyaan Ibu, saya juga menjadi tahu bahwa ada baiknya untuk setelah ini saya akan segera mencari tahu siapakah beliau, dan tentunya saya akan begitu antusias untuk berkolaborasi dengan beliau. Karena pasti yang sedang beliau kerjakan dan sedang saya kerjakan, kita memiliki satu garis lurus yang sama. Sehingga saya akan mencari tahu, bahkan
akan lebih baik apabila di kemudian hari saya juga tentunya memiliki interaksi yang cukup erat dengan beliau, membangun kerjasama ketika saya bekerja menjadi seorang Miss Chinese Indonesia 2022. Ngerti nggak? Jawabannya menjatuhkan kamu dibuat jadi jawaban yang meninggikan kamu gitu loh. Ya, tapi tulus. Karena saya juga akan begitu, saya akan beneran kayak gitu. Jadi jawabannya bukan jawaban apa sih namanya? Peres ya kalau dalam dunia pageant, jawaban peres jangan gitu. Pilihlah jawaban yang tulus karena memang kamu ingin melakukannya. Sekarang saya tanya deh, kamu nggak kenal misalkan suku dinas pariwisata atau nggak dinas pariwisata DKI Jakarta. Tapi pingin nggak dari dalam hati kenal beliau siapa, apalagi kalau beliau kemana-mana diajak kamu. Sorry nih, kita lagi mau ke Shanghai Sedayu City. Ada nggak perwakilan dari Miss Indonesia yang bisa nemenin saya? Pingin dong punya pengalaman nemenin pemerintah masuk media gitu, ditanya sama wartawan kita bisa bantu jelasin. Pasti pingin deh. Masa enggak? Kalau enggak ngapain ikut ajang seperti ini gitu ya? Kapan lagi kita dapat exposure, kenal pemerintah dan sebagainya. Nah, isi hati kita yang tulus itu dibawalah ke pertanyaan. Kalau kamu nggak tahu jawabannya, kita harus akui kita nggak tahu jawabannya. Tetapi tunjukkanlah juga respon yang baik untuk kita ingin mencari tahu jawabannya. Dan setelah itu kamu ngapain? Gitu. Coba ada pertanyaan super sulit gitu ya Q&A malam final. Amit-amit ya, amit-amit. Misalkan kepada YY, pertanyaannya adalah salah satu pilar yang dilakukan oleh seorang Miss Chinese Indonesia adalah membantu Indonesia dalam melakukan pertumbuhan ekonomi. Secara khusus misalkan UMKM. YY, apakah YY tahu berapa persen penurunan devisa negara di tahun 2022? Kamu bisa jawabnya udah kayak begitu ya, udah kayak gimana nafasnya udah ketar-ketir gitu. Terus kamu berdirinya pakai heels gitu, kaki kamu yang kayak makin kram gitu ya. Semua itu pasti terjadi. Serius, itu semua pasti terjadi. YY bisa aja sebutkan kayak gini, terima kasih buat pertanyaannya. Saya setuju bahwa pastinya terjadi penurunan devisa karena turis asing sudah semakin berkurang mengunjungi destinasi pariwisata Indonesia. Namun saya mohon izin Bu, saya belum bisa menyampaikan secara detail persentasenya. Nantinya saya tentunya akan dengan semangat dan antusias mencari tahu jumlah presentasinya. Karena itu menurut saya penting untuk kita ketahui bersama, terlebih saya sebagai pribadi yang nanti juga akan membantu UMKM. Itu tadi jawaban, itu cari cara saya kalimat pertama. Iya kan? Saya bahas dulu pertanyaannya kan. Pertama seperti itu. Kalimat keduanya, namun di samping itu, dia jawab persentase devisa. Di samping itu, Ibu, saya pastinya akan dengan sangat ingin dari dalam hati saya melakukan kolaborasi dengan beberapa divisi terkait seperti pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Latar belakang saya sebagai seorang lulusan SMK pariwisata dan sebagai lulusan ilmu komunikasi, pastinya saya akan mudah sekali membangun kolaborasi yang erat dengan Kementerian Pariwisata, seperti mempromosikan dan juga menjadi ambasador di setiap destinasi pariwisata yang ada. Yang ketiga baru kita tutup. Karena Bapak Ibu sekalian saya yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya itu sudah dimiliki oleh Indonesia. Kita harus bangga menjadi masyarakat DKI, masyarakat Indonesia dengan segala sumber daya alam yang ada. Cukup diakhiri, ditutup dengan kegiatan nyata kita. Karena satu kegiatan nyata kita yang dilakukan oleh banyak orang akan menjadi jutaan kegiatan nyata yang luar biasa. Sama seperti sebuah lidi yang tidak akan putus hanya bila seorang diri, tetapi bila dia dipersatukan. Itulah kekuatan dari masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ngerti ya? Jadi you know how to end up your answer. Dari yang tadinya orang pikir kayak, wah ini nggak tahu loh soal persentase. Enggak. Tapi di tengah ketidaktahuan, di situ terlihat bahwa, oh tapi dia tipe orangnya rendah hati loh. Ketika dia nggak tahu, dia bilangnya nggak tahu. Dan dia adalah tipe orang yang memang secara inner tuh semangat gitu loh, mau berkolaborasi, melakukan hal sederhana, hal yang kecil gitu. Ini tipsnya ya buat semuanya. Kalau amit-amit nih dapat pertanyaan yang kamu nggak tahu jawab, coba tarik dari pertanyaan itu sesuatu yang erat dengan diri kamu apa, gitu. Siapa tahu itu bisa menjadi chance, menjadi sebuah kesempatan untuk kamu jadi bisa show your knowledge di situ. Gitu. Kurang lebih seperti itu, YY. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya, sangat membantu sekali. Sama-sama, YY, terima kasih. Berikutnya, next we have Nicole here.
Nicole, saya persilakan. Halo Ko, Hai, hai. Niko, finalis nomor 06. Saya izin bertanya. Tadi tuh saya ingin bertanya yang bagaimana seharusnya sikap kita kalau saat menjawab Q&A tapi kita nggak tahu itu udah terjawab. Lalu saya ingin bertanya, tadi kan Koko ada bilang attitude itu number one. Bagaimana attitude kita seharusnya yang baik saat menjawab Q&A dan ada lagi nggak tips untuk kita sebagai beginner saat menjawab Q&A? Terima kasih. Oke. Attitude tidak hanya selalu dari jadi begini ya, teman-teman tuh harus tahu, attitude itu nggak bisa langsung dipraktekin. Attitude itu caranya supaya sempurna, gimana caranya? Itu harus ada di hati sama di pikiran dulu. Sehingga tangan kita, cara berdiri kita, body gesture kita, semuanya akan mengikuti. Tidak akan pernah ada kejadian, tadi Nicole juga nanya bagaimana attitude kalau di webinar ya. Tidak akan ada pernah kejadian kalau kamu menghargai narasumber, tapi kamu duduknya begini. Gak akan ada. Pasti kita antara tegak atau kita membusungkan ke depan. Kenapa? Karena kita menunjukkan betapa excitement-nya kita, semangatnya kita, antusiasnya kita buat dengerin lawan bicara kita. Setuju nggak? Sama seperti kamu lagi ngumpul-ngumpul nih, dimanapun. Kamu lagi ngumpul bareng teman kamu. Hal sederhana adalah, nggak mungkin kamu senderang bangku, apalagi kamu main handphone. Gitu. Itu nggak mungkin. Karena kalau kita memang pingin dengerin kabar teman kita pingin dengerin cerita teman kita, pasti kita yang kayak, oh ya, maju, oh ya, serius, kenapa gitu ya. Itu gesture. Tapi itu semua muncul dari dalam hati, karena kita mau respect orang lain. Nah, di tempat-tempat seperti ini, cara-cara gesture yang baik ketika lagi Q&A bagaimana? Teman-teman semuanya close up, ya. Ini sebenarnya sudah oke banget kok. Mungkin karena ini hari keempat, jadi panitia dari Eljon sudah banyak memberikan masukan. Saya senang banget ada beberapa hal yang perlu saya apresiasi. Pertama, body gesture terbaik ketika webinar seperti ini memang adalah close up dari kepala sampai setengah chest. Ya, jadi saya paling nggak suka kalau ketemu orang itu webinar yang kelihatan cuma apanya jidatnya doang. Sering nih, ini sering banget. Kita jujur-jujuran deh teman-teman yang kuliah online. Sering nggak begitu? Karena saya dosen. Saya tahu banget ya. Atau misalkan dia pakai handphone, tapi handphonenya dari bawah. Jadi ngeliatan dagunya doang begini. Ada. Atau pernah nggak lihat yang kayak begini doang? Setengah. Ada. Ya, ini makanya kalian udah sempurna banget. Close up, itu yang pertama. Lalu yang kedua, beberapa hal lain lagi yang perlu disampaikan yaitu kamera. Kita selalu menyalakan kamera bukan untuk menunjukkan kita cantik, guys. Bukan. Ya, tetapi kita ingin show our presence. Kita ingin menunjukkan bahwa kita sedang hadir di sini, gitu. Sama halnya kalau kamu lagi Q&A. Saya akan jawab ini dari sisi dua hal ya, dari webinar dan juga nanti untuk persiapan Q&A kamu. Kalau kamu lagi nunggu urutan kamu jawab Q&A, jangan di ujung kamu komat kamit, gitu ya. Mungkin nggak kelihatan. Ya saya nggak tahu ya nanti malam final kamu apakah virtual atau offline gitu. Tapi apapun itu, teman-teman please ya, jangan di ujung berdirinya nggak siap. Nanti nih kakak-kakak kalian, aduh kalau di Eljon Panjang tuh teman-teman bersyukur ya, karena banyak sekali senior-senior wanita tuh yang benar-benar ngerti cara berdiri yang baik bagaimana. Kakinya 10-12, 12-2, tangannya ada yang kuncup-kuncup ketemu kuncup, ya misalkan kayak gitu ya. Banyak teori-teori yang lucu gitu. Banyak sekali teori-teori nanti kamu akan belajar. Pelajarilah itu semua ya. Karena itu semua adalah attitude bagaimana ketika kita lagi Q&A, kita show, kita menunjukkan rasa hormat, kita menunjukkan presence kita ada gitu. Jadi ini adalah gesture-gesture yang sangat baik. Semuanya seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya banyak banget juga gesture-gesture yang lain, tapi menurut saya yang paling penting adalah kalau dari dalam hatinya kamu memang tulus, mau bertanya, mau menjawab, mau menolong, apapun itu pasti keluarnya bagus. Karena dari apa yang dari dalam pasti akan dengan sendirinya muncul keluar, gitu ya, dari dalam hati. Itu kalau saya bahas mengenai attitude tadi ketika lagi Q&A sekalipun, cara Q&A yang tepat bagaimana? Ya begitu, stay firm, senyum. Nah, saya nggak tahu teman-teman itu nyaman nggak sih buat senyum terus? Nggak semua orang nyaman tersenyum.
Tetapi masalahnya di Indonesia, senyum itu adalah aset utama kita. Setuju gak? Indonesia tuh senyum tuh aset loh. Orang luar sampai bingung, ini orang Indonesia ngapain senyum terus? Sampai tetangga saya aja bingung sama keluarga saya. Kenapa? Saya tinggal di apartemen teman-teman, dan mama saya punya hobi yang unik. Setiap kali dia turun lift atau dia naik lift, dia suka basa-basi busuk. Turun ya tante. Naik ya i. Halo dek, naik ya, turun ya. Saya sebagai orang introvert banget bahwa itu sesuatu yang tidak perlu guys. Tapi mama saya menjadi teladan hidup saya. Nggak apa-apa, senyum aja. Iya, kebayang gak sih di mall, eskalator, kita naik, orang sebelah kita turun. Dia senyumin orang yang dia gak kenal dong. Serem gak sih? Tapi karena mama saya tulus menyapa orang, bukan jadi kayak orang memiliki gangguan jiwa, bukan. Tapi memang terpancar gitu bahwa mama saya adalah orang yang tulus, ngerti ya? Bedanya ya. Iya, gitu loh. Jadi dari senyumnya dia, saya belajar gitu bahwa tentang apa yang dari dalam hati. Kalau dari kasat mata jasmani saya ngeliat bahwa mama saya itu kurang kerjaan. Setiap kali di lift nanyain orang. Ya kita lagi turun banget, masa mama saya nanya, turun ya bu? Ya kan memang lagi turun, emang mau ngapain lagi lompat dari lift gitu kan? Enggak gitu. Tapi karena dari dalam hatinya mama saya baik, kayak pengen nyapa orang, pengen memperluas senyum gitu. Itulah yang saya bilang ya, dari hati keluar. Gitu. Dan contoh yang terbaik juga adalah mama saya, yang suka sekali melakukan hal-hal yang tidak perlu. Sangat sering melakukan hal yang tidak perlu. Tapi kegiatan tidak perlunya itu tulus dari dalam hati. Jadi itu terpancar keluar. Ya, jangan pusing-pusing banget. Yang penting teman-teman melakukan yang terbaik. Dan saran saya juga, kakak-kakak kalian tuh di Eljon Pageants tuh mereka tuh udah sangat-sangat terlatih. Ini contoh paling sederhana nih Kak Yunika lah ya, putri bumi kita. Ini ngerti banget tentang attitude dan sebagainya. Karena Kak Yunika juga pernah penugasan. Saya pernah lihat foto-foto Kak Yunika bertugas mendampingi siapa sebagaimana. Kalian bisa tanya, budi gesture terbaik apa? Kak Yunika boleh share pengalaman nggak? Misalkan nih, lagi penugasan, lagi nemenin siapa, misalkan Kementerian Kehutanan. Tapi Kak Yunika nih, misalkan make-upnya di keringetan netes, terus Kak Yunika gimana ngelapnya Kak? Misalkan nih kayak gitu. Bisa di sharing-sharing session kayak gitu, tanya ya. Apakah mungkin Kak Yunikanya pinter, sosok rapin poni tapi sambil ngelap keringet gitu ya. Kita nggak pernah tahu pinter-pinternya orang gimana. Nah, hal-hal seperti ini belajarlah sama kakak-kakak kita. Karena banyak banget. Kalau saya di sini sebagai pria kurang bisa kasih contoh ya. Kalau misalkan heels kamu, tumit kamu pegel, saya nggak pakai heels adik-adik ya. Jadi nggak mungkin saya ngasih tips kalau heels kamu pegel, lagi Q&A berdiri lama gimana. Nah, banyak-banyaklah teman-teman bertanya sama kakak-kakak kita. Mereka pasti willing banget buat share attitude yang bagus itu yang seperti apa. Jangan terpaksa kalau ngelakuin attitude semuanya itu baik bagi kamu. Ya kita dapetin di sini kepake nanti di industri, di dunia kerja. Karena kamu kebentuk loh. Attitude seperti ini mahal. Mahal banget. Nggak sebahkan ya, orang yang udah lulus kuliah aja belum tentu punya attitude kayak kalian. Jadi ikuti ajang seperti ini sangat bagus. Dari aku itu. Oke? Thank you ya. Ada satu lagi yang mau bertanya nih, Josie. Kalau begitu Josie saya persilahkan. Halo Kak Suryanto, terima Hai. kasih atas kesempatannya. Iya. Perkenalkan saya Josie Lim, panelis nomor 2. Saya ingin bertanya, Koko sebagai peraih penghargaan Best Presentation, apa yang menjadi fokus utama Koko dalam presentasi dan cara untuk menarik audiens, terutama yang pasif? Thank you. Menarik ya, bagaimana cara Koko menarik perhatian audiens? Menariknya begini, ketika saya lagi presentasi, saya itu bukan, berarti ketika saya lagi presentasi, saya nggak ngincer hadiah dong. Maksudnya saya nggak ngincer selempang best presentation, bener nggak? Karena saya nggak ngincer itu. Jadi, tapi karena bawaannya tulus kali ya. Jadi gini, waktu saya mengikuti ajang Putra Putri Pariwisata Nusantara di tahun 2018, temanya itu adalah Bumi Bahari. Jadi tentang destinasi kelautanan. Sebagai perwakilan DKI Jakarta, waktu itu saya mengangkat Pulau Seribu. Lebih fokusnya adalah Pulau Pramuka. Selama saya presentasi, saya ingat banget. Saya tuh kayak semangat banget ingin bilang kayak, teman-teman semua, nanti kalau ke DKI Jakarta, turunnya ke pelabuhan yang ini ya. Nanti kalau ke pelabuhan yang ini, jangan lupa, di situ harus bawa ini. Kurang lebih biaya segini-segini. Ini ada sedikit video, sedikit gambar-gambar. Kalau kita ke Pulau Pramuka, apa saja yang bisa teman-teman lihat. Ada penyunya, ada apanya. Ngerti gak sih? Excitement itu tuh keluar. Karena saya punya mental, saya pingin berbagi pengalaman. Saya pingin memastikan
audiens saya yang dengerin saya itu bukan cuma sekedar dengerin presentasi, tapi mereka dengerin sesuatu yang begitu menyemangati mereka. Ngerti gak? Itu yang saya lakukan waktu itu. Karena saya ingat banget, sebenarnya ini jangan ditiru ya. Sebenarnya ini jangan ditiru. Tapi saya itu waktu saya menyiapkan presentasi ini, percayalah, presentasi ini sebenarnya saya buat cuma dalam waktu 10 menit gitu loh PPT-nya. Iya, jadi PPT-nya saya buka aja gitu Canva, terus saya iseng-iseng masukin gambar segala macam. Jadi sebenarnya kalau dari materi presentasi gak terlalu bagus gimana. Tapi puji Tuhan ya, mungkin karena attitude juga gitu. Itu yang membuat saya ketika saya presentasi, ketika setiap kali saya nggak tahu teman-teman akan ada project, punya campaign dan sebagainya. Pastikan begini, setiap kali kamu menyampaikan aspirasi, jawaban, atau kaitannya nih ya dengan materi kita hari ini, ketika kamu ingin memberikan jawaban Q&A, pastikan jawaban ini adalah jawaban yang memang kita tulus pingin supaya orang-orang itu mendapatkan sesuatu. Ya, karena saya pribadi punya kerinduan, saya tuh pingin selama karir saya sebagai seorang pembawa acara pun, saya pingin apapun yang saya lakukan, setiap kata-katanya saya, itu bisa menabur value bagi hidup orang lain. Buat saya itu penting. Jadi kalau kamu diberi kesempatan untuk menjadi seorang ambassador, kamu bisa memiliki stage, dimanapun stage itu, online maupun offline, pergunakanlah itu juga tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang-orang sekitar kamu. Gitu. Itu adalah yang terbaik, mentalan terbaik yang seperti itu. Ya, jadi terlepas teknik dan sebagainya, siapa tahu kita punya waktu lagi. Kalau punya waktu, saya akan lebih bahas mengenai hal-hal yang lebih praktikal lagi. Kurang lebih seperti itu. Sebelum melanjutkan sesi tanya jawab ini, saya mau izin dulu dengan Yunika. Yunika, apakah kita masih punya waktu? Bagaimana kalau dari Yunika sendiri? Sebetulnya sudah habis, Kak. Tapi aku melihat tadi memang antusiasmenya belum menyampaikan materi ya. Tadi baru sampai perkenalan singkat gitu ya bahkan ya, kayak. Oh, nggak apa-apa. Kebetulan saya udah selip-selipin juga kok Yunika di tengah-tengah Iya, kebetulan Q&A. juga mereka bertanyanya juga memang udah excited dari awal kali ya, kayak karena kan dimanapun mau itu apa ya, tanya jawab sebagai pageant itu kan hal yang penting dan krusial gitu ya. Betul. Di ajang ini gitu. Masih ada mungkin aku kasih satu kesempatan lagi Kak, karena masih ada yang raise hand gitu ya. Mungkin boleh dijawab dulu sama Kak Suryanto sekalian untuk penutupan juga sesi terakhir kita ini sebelum kita akan masuk ke sesi berikutnya. Oke, silakan. Dengan demikian Kimberly, saya persilakan mengajukan pertanyaan. Siang Kak, saya Kimberly Sugianto, asal Cikarang, usia 21 tahun. Saya izin bertanya, yang pertama, bagaimana cara agar dapat berkomunikasi dengan segala umur dan latar belakang, terutama saat tidak ada kesamaan yang bisa menjadi topik pembicaraan. Yang kedua, bagaimana untuk membedakan cara berbicara antara menjadi seorang beauty pageant dan seorang influencer. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus, karena pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan yang saya langsung bisa merangkum semua materi saya hari ini. Teman-teman harus tahu, public speaker yang baik itu memikirkan 3 hal. Yang pertama adalah dinamika, yang kedua adalah tempo, yang ketiga adalah artikulasi. Saya ulangi, yang pertama adalah dinamika. Dinamika itu dalam kurungnya adalah kekuatan, dinamika. Yang kedua itu adalah tempo. Tempo itu adalah kecepatan. Yang ketiga itu adalah artikulasi atau kejelasan. Nah, saya akan bahas sesuai dengan pertanyaan tadi. Teman-teman harus tahu, mindset kita sebagai seorang public speaker, it's not about us, but it's about our audience. Karena sehebat apapun kita, berpengalamannya kita, kalau kita nggak memikirkan dari sisi audiens, percuma pesannya itu nggak akan diterima dengan baik. Oke, contoh misalkan Mulan. Tadi Mulan cerita bahwa Mulan adalah seorang guru les bahasa Mandarin. Kalau kamu selalu, misalkan ada pertanyaan, lalu kamu jawabnya 80% pakai bahasa Mandarin, terlihat bahwa kamu bisa Mandarin. Tapi apakah audiens kita akan mengerti? Begitu. Sama halnya, misalkan Mulan suatu saat punya penugasan berkesempatan dengan orang-orang yang memang bertanya kepada Mulan pakai bahasa Mandarin. Mulan berhak banget untuk jawab pakai bahasa Mandarin. Tapi Mulan tahu di situ ada media juga yang ngeliput. Hebatnya Mulan, dia jawab pertanyaan pakai bahasa Mandarin, tapi dia juga translate ke bahasa Indonesia. Ngerti? Karena kita melihat audiens kita. Nah, balik ke dinamika, artikulasi, dan tempo. Teman-teman harus tahu, contohnya tadi pertanyaan dari Kimberly. Kok kita kalau ngobrol sama orang yang lebih tua gimana? Ngobrol sama orang yang lebih muda bagaimana? Ngobrol sama orang yang lebih tua artinya perlu lebih perlahan nggak? Perlu. Ya.
kita berbicara dengan orang-orang yang lebih senior, kita berarti perlu mementingkan juga artikulasi kita. Dinamika itu cuma dua, kamu kenceng, kamu pelan. Kenceng pelan ini gunanya apa? Kamu bisa memainkan dinamika ketika atmosfernya sudah terlalu flat. Contoh, kamu webinar udah ngeliat orang jarang senyum. Udah sering ngeliat orang ngeliat ke bawah berarti dia main handphone. Kalau lagi Q&A, kamu ngeliat orang-orang udah nguap-nguap, udah ngipas-ngipas. Kamu perlu memainkan dinamika. Tiba-tiba kamu ngomong yang kayak, selamat malam Bapak Ibu, kenceng. Supaya bikin dinamikanya bagus lagi. Terima kasih, izinkan saya menjawab. Ngomongnya pelan lagi. Itu dinamika. Paham ya dinamika ya? Ini poin pertama public speaking. Yang kedua adalah tempo. Teman-teman harus tahu begini. Ini semoga tangan saya bisa membantu ya. Sering gak sih kalau kamu lagi gugup, kamu ngomong jadi kecepatan? Pasti semua orang mengalaminya. Ini tips and triknya kalau kita bicara tempo. Kalau kita ngomongnya biasa aja, segini. Kita ngomong biasa aja, jadinya malah kecepatan. Oke? Kita ngomong kecepatannya biasa, malah jadi kecepatan. Kalau kita ngomongnya pelan-pelan, jadinya apa? Biasa aja. Ngerti gak teorinya? Kalau kita ngomongnya kecepatannya biasa aja, hasilnya malah jadi kecepatan. Tapi kalau kita di mindset ngomongnya pelan-pelan, jadinya malah jadi biasa aja. Nah, sehingga teman-teman harus membiasakan kalau punya kesempatan di webinar, lagi jawab Q&A, nanti tolong di mindset ngomongnya gini, pelan-pelan aja, gak usah buru-buru. Punya waktu 30 detik, punya waktu 45 detik, cuma perlu jawab 3 kalimat. Lebih baik jawab 3 kalimat, tetapi perlahan-lahan dan orang ngerti, daripada kamu jawab 7 kalimat, ngomongnya ngalur ngidul dan orang nggak ngerti. Paham nggak? Ya, seperti speed saya ngomong nih, ini pelan banget. Ini otak saya kayak gini, Suryanto pelan, ayo ngomongnya pelan gitu. Karena saya tahu dengan saya ngomong perlahan begini, efeknya jadi kecepatannya biasa saja. Oke, itu yang kedua. Yang terakhir adalah artikulasi. Teman-teman jangan ngirit kalau buka mulut. Tapi jangan nggak sopan ya. Maksudnya jangan kayak, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kamu bukan lagi jadi biduan dangdut. Tapi kamu lagi sebagai beauty ambassador. Artinya apa? AOE-nya kamu jelas. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Beda nggak artikulasinya? Dengan selamat malam Bapak Ibu gitu ya. Selamat malam gitu. Beda. Artikulasi. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Bu Esti untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Perkenalkan nama saya Suryanto. Perkenalkan saya Jessica. Senang sekali. Tacha Wansang Hao. Selamat malam Bapak Ibu semua. Enak gitu. Artikulasinya jelas. Gimana cara supaya artikulasinya bagus? Latihan otot muka dulu. Ngomongnya pelan-pelan ya. Kalau orang ngomong pelan-pelan juga artikulasi jadi bagus. Ini menjawab pertanyaan Kimberlyn. Karena bagaimanapun kesulitan kita ketika kita berinteraksi dengan orang, kita menjawab pertanyaan, kita berdiskusi dengan orang yang lebih muda, orang yang lebih tua. Kalau kamu memainkan dinamika, kamu memainkan tempo, dan kamu memainkan artikulasi, percayalah bahwa hasilmu pasti akan jauh lebih baik. Gitu ya. Slide saya semua tentang artikulasi, dinamika, sama tempo. Jadi jangan khawatir ya, selama teman-teman dari tadi banyak bertanya pun, banyak banget saya udah selip-selipin secara teori maupun secara praktikal gimana caranya memainkan dinamika, bagaimana cara memainkan artikulasi, demikian juga bagaimana cara memainkan tempo ketika kita sedang melakukan public speaking. Dari saya itu, terima kasih, saya kembalikan kepada Yunike. Terima kasih Kak Suryanto, berguna banget cuma buat finalis, buat Nike juga sangat berguna Kak, karena Nike kan juga masih dalam ini ya, waktu pageantnya Nike juga gitu ya, masih menjabat gitulah istilahnya. Jadi Nike juga tadi mendapatkan banyak ilmu, terima kasih Kak Suryanto. Tapi sebelum kita berpisah nih Kak Suryanto, izin untuk ngambil foto dulu Kak Suryanto, karena sayang kalau tidak diabadikan momen bersama ini. Yuk teman-teman, yuk kita rapi-rapi rambut. Udah merasa cantik ya, jangan lupa senyum. Yang cantik boleh kelihatan giginya biar bersinar ya. Yuk kita foto 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Suryanto atas waktunya, atas materinya, sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih. Nah, sahabat Eljon dan pageant lovers dimanapun Anda berada, itu dia tadi sesi
sesi ketiga kita pada hari ini. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan karantina virtual Miss Chinese Indonesia 2022 karena kita akan kembali menghadirkan para narasumber yang pastinya nggak kalah hebat dan nggak kalah menginspirasi dari narasumber-narasumber di sesi-sesi sebelumnya. Masih bersama saya nanti, Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021, hanya di Eljon TV. Hai sahabat Eljon, saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya.